Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi farada alaina shiyam fi syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin min yaumina hada ila yaumil jazaa, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmah dan karunia-Nya kita bisa melaksanakan sholat tarawih di malam yang ke-7. Mudah-mudahan di malam pertama sampai malam ke-7 ini senantiasa ibadah kita kepada Allah, puasa kita kepada Allah diterima di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita di bulan suci Ramadan ini tentulah harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita tahu bahwa di tahun yang kemarin kita tidak bisa melaksanakan kegiatan yang seperti ini. Bisa jadi saudara kita mungkin sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, dengan penuh ampunan ini, senantiasa kita harus lebih bersemangat lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa itu mempunyai pengertian secara bahasa dan juga mempunyai pengertian secara syariah. Kalau puasa menurut secara bahasanya itu hanya al-imsak, hanya mencegah. Itu pengertian secara bahasa. Sedangkan kalau puasa menurut syariatnya adalah al-imsaku 'anil muftirati 'ala wajhi mahsusah, mencegah dari sesuatu yang membatalkan atas cara yang khusus. Oleh karena itu, di bulan suci Ramadan ini, kalau kita melihat puasa secara syariat, kita sudah pas. Artinya sudah tidak makan dan sudah tidak minum, mencegah dari sesuatu yang membatalkan. Akan tetapi kita perlu tahu pengertian puasa secara bahasanya itu adalah al-imsak, di mana kalau kata-kata al-imsak ini adalah harus mencegah secara zahir dan juga harus mencegah secara batin. Contoh kita mencegah secara batin adalah menjaga hati kita, secara zahir menjaga lisan kita. Kalau kita belum menjaga batin dan zahirnya itu, belum bisa menjaga hati, belum bisa menjaga lisan, hati-hati, nantinya puasa kita itu tidak dapat pahala. Artinya hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Sebab kalau kita berpuasa lebih menjaga kepada lisan dan hati, ini nantinya pahalanya itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau di bulan suci Ramadan ini adalah ibadah sunnah itu pahalanya setara dengan pahala wajib.
sebagaimana riwayat Imam Salman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taqarraba fihi binafilatin faka'annama taqarraba bi fariidatin. Barang siapa yang beribadah sholat sunnah, ibadah sunnah di dalam bulan suci Ramadan, faka'annama taqarraba bi fariidatin, maka pahalanya itu setara dengan pahala wajib. Wa man taqarraba fihi wa man taqarraba bi fariidatin, barang siapa yang ibadah wajib di dalam bulan suci Ramadan, faka'annama bisab'ina fi ghairihi, maka pahalanya itu 70 kali lipat yang akan diperoleh di selain Ramadan. Oleh karena itu, jangan sia-siakan bulan Ramadan ini. Kita harus banyak beribadah kepada Allah. Jangan sampai puasa kita dirusak dengan lisan kita, dirusak dengan hati kita. Apa contohnya kalau puasa itu akan dirusak dengan lisan kita? Yaitu masih tetap membicarakan kejelekan orang lain, atau al-ghibah, atau kata orang Jawa itu ngerasani. Kalau bahasa Bugisnya saya nggak tahu. Membicarakan kejelekan orang lain itu sama halnya kita itu memakan daging saudara kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhon inna ba'dadh dhonni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum wala yaghtab. Nah, di situ ada wala yaghtab. Dan janganlah engkau saling membicarakan kejelekan orang lain, lebih-lebih di bulan suci Ramadan. Kalau kita membicarakan kejelekan orang lain di bulan suci Ramadan, Allah mengibaratkan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Apakah engkau senang memakan daging daripada saudaramu sendiri yang dalam keadaan sudah mati? Berarti kita itu seperti halnya kayak kanibal, memakan daging manusia. Nah, kalau kita berpuasa kok kemudian membicarakan kejelekan orang lain, itu artinya kita sudah makan daging saudara kita sendiri. Bahkan ada sebuah kisah daripada baginda Rasulullah SAW. Ada seorang perempuan, dia ini mau meminta izin kepada Rasul, akan tetapi dia ini gak mau menyampaikan apa yang dia ingin sampaikan kepada Rasul, sehingga menyuruh sahabat yang lain untuk meminta izinkan kepada Rasul. Wahai sahabat, bisakah engkau memintakan izin kepada Rasulullah kalau aku sudah tidak kuat menahan haus dan lapar ini? Akhirnya, kenapa engkau tidak bisa menyampaikan sendiri kepada Rasulullah? Kata sahabatnya, saya malu wahai sahabatku. Bisakah engkau mengizinkan aku kepada Rasulullah untuk membatalkan puasa? Nah, akhirnya sahabat temannya ini pergi menemui Rasulullah. Sehingga sahabat ini menceritakan, wahai Rasulullah, ada si fulan, dia ini mau tidak berpuasa, ingin membatalkan puasanya. Akan tetapi dia ini malu kepada engkau ya Rasulullah untuk menyampaikan langsung. Sehingga Rasulullah mengatakan, kenapa dia tidak mau berpuasa lagi? Kenapa dia mau membatalkan puasanya? Katanya, ya Rasulullah, dia sudah merasa kehausan dan kelaparan. Akhirnya Rasulullah tersenyum. Sehingga Rasulullah memerintahkan kembali kepada sahabat ini, suruh memanggil seorang perempuan itu tadi.
wahai sahabat, panggil orang perempuan itu tadi ke sini, bawa menghadap kepada. Nah, akhirnya dia mendatang kepada Rasul bersama sahabat, dan Rasulullah mengatakan kepada dia, sebetulnya kamu ini sudah tidak berpuasa. Lantas kenapa kau mau ingin berbuka, izin tidak berpuasa di hari ini? Kaget seorang perempuan ini. Ya Rasulullah, kenapa engkau berbicara demikian? Mengatakan aku sudah tidak berpuasa dari pagi sampai sekarang, padahal aku ini belum makan ataupun minum dari pagi sampai sekarang ini. Akhirnya Rasulullah mengatakan, bukankah engkau membicarakan kejelekan saudaramu sendiri? Kalau engkau membicarakan kejelekan saudaramu sendiri, itu artinya kamu sudah makan daging saudaramu itu sendiri. Akhirnya sahabat si perempuan ini menangis kepada Rasulullah karena melakukan hal yang demikian. Dari cerita ini bisa kita ambil beberapa hikmah, bahwa kalau kita sedang berpuasa di siang hari, mari kita harus lebih berhati-hati kepada lisan kita. Caranya bagaimana agar kita tidak bisa membicarakan kejelekan orang, agar kita terhindar dari membicarakan kejelekan orang itu, yakni dengan cara banyak membaca Al-Quran. Sebab Al-Quranul Karim ini diturunkan di bulan suci Ramadan, di mana Ramadan ini adalah salah satu bulan yang ditulis oleh Allah di Al-Quran. Sedangkan bulan yang lain itu tidak ada. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, semuanya itu tidak ada. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab, semuanya tidak ada di Al-Quran. Hanya Ramadanlah yang ditulis oleh Allah di dalam Al-Quran, yakni Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Hanya Ramadan inilah yang ditulis di dalam Al-Quran, melainkan bulan-bulan yang lain tidak ada. Di bulan-bulan yang lain hanya Allah berfirman Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang mulia, tidak menyebutkan bulan Muharram ataupun Safar. Yang Allah sebutkan hanya bulan Ramadan. Oleh karena itu, agar kita terhindar dari membicarakan kejelekan orang lain, kita harus banyak membaca Al-Quran. Berapa yang harus kita khatamkan, disitulah kita nantinya akan memperoleh buah daripada apa yang kita lakukan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Carilah bekal yang bagus adalah bekal at-taqwa, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa memahami arti daripada puasa secara bahasa. Sebetulnya kalau kita kupas lebih dalam lagi akan lama, akhirnya nggak tarawih. Ya, akhirnya nggak tarawih, apalagi di sini tarawihnya 20. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua terjaga dari perkataan yang jelek, perkataan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa lebih berhati-hati lagi mumpung kita masih di pekan pertama daripada bulan suci Ramadan. Makanya kalau pekan pertama ini adalah rahmat Allah yang diturunkan kepada kita, makanya jangan kita sia-siakan. Mudah-mudahan Ramadan ini bukan Ramadan terakhir bagi kita, sehingga kita nantinya kalau sudah selesai Ramadan, semuanya dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Yang sebesar-besarnya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
here on this special day. Our hearts are full of pleasure, a day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always